Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti janji saya dalam video sebelumnya, kita akan membahas secara perlahan-lahan terhadap kitab Irsyadul Ikhwan li Bayani Syurbil Qahwah wad Duhon yang disusun oleh Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Jampes, Kediri. Kitab ini beliau susun karena ada lingkungan yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah tempat di mana Syekh Ihsan tinggal adalah daerah Kediri. Diperkirakan dalam kajian sejarah bahwa Kediri mulai tumbuh usaha-usaha rokok itu sejak tahun 1911, diceritakan begitu, dan mulai berkembang pesat itu kira-kira adalah tahun 1960-an. Pabrik rokok Gudang Garam misalnya itu awalnya adalah dari kota Kediri di mana Syekh Ihsan Jampes itu tinggal. Itu lingkungan yang mempengaruhinya. Pada sisi yang lain, Syekh Ihsan juga melihat bahwa masyarakat Indonesia suka sekali untuk merokok dan juga ngopi. Jadi dua ke bidang ini, rokok dan kopi ini kayak menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sehingga ada orang nyeletuk, wong rokok kok tidak ngopi, wong ngopi kok tidak ngerokok. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngopi saja tapi tidak ngerokok, itu kadang dicibir orang, atau ngerokok saja tapi tidak ngopi juga dicibir orang. Sehingga kalau ada kopi biasanya dibarengi dengan orang merokok. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tradisi Syekh Ihsan adalah tradisi pesantren. Di pesantren itu para kiai rata-rata mengaji kitab kuning itu waktunya sangat lama. Para kiai sangat betah sekali untuk mengaji kitab kuning, dia duduk. Saya ketika menjadi salah seorang santri, coba ada kiai ngaji mulai subuh, nanti jam 8 selesai, istirahat sebentar, sholat duha, nanti ngaji lagi, istirahat sebentar, sholat duhur, nanti ngaji lagi, kemudian istirahat sebentar, kemudian sholat asar, ngaji lagi, istirahat sebentar, habis maghrib nanti ngaji lagi, istirahat sebentar, sholat, setelah itu ngaji lagi, bahkan ada yang sampai jam setengah 12 malam. Coba bayangkan. Karena itulah di pesantren-pesantren salaf terutama itu kita bisa mendengar dalam satu bulan misalnya menghatamkan satu juz dari kitab Ihya, menghatamkan kitab Bukhari misalnya, mengkhatamkan satu kitab yang besar-besar. Kenapa kok bisa melakukan itu? Jawabannya adalah karena ada ghirrah untuk menyebarkan ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan juga karena memang memiliki niat yang kuat dalam la kalimatillah. Nah, pada saat yang semangat-semangat inilah, maka kopi biasanya berbarengan dengan proses yang mereka lakukan. Ngopi, merokok, dan lain sebagainya, karena itu kental menjadi tradisi santri-santri. Mereka menyebutnya dengan ngelinting. Gitu. Ngelinting itu adalah membuat racikan sendiri terhadap rokok yang dia konsumsi. Jadi tidak membeli supaya mudah. Nah, setelah itu nanti rokok itu dikasih sisa dari kopi itu. Nah, dengan cara begitu, wah, luar biasa. Tubuh menjadi fresh, mengaji kitab kuning menjadi lumayan semangat, sehingga tradisi-tradisi pengajian tetap berlangsung. Tapi ini bukan dalam arti kemudian terus kalau tidak ada kopi dan tidak ada rokok lalu mereka tidak ngaji. Tidak juga. Maksudnya hanyalah untuk menjadi pendamping mereka ngaji, pendamping mereka musyawarah, pendamping mereka melakukan kegiatan-kegiatan belajar di pesantren. Karena itulah ketika Syekh Ihsan Jampes itu melihat ada sebuah kitab yang berjudul namanya Tadhkiratul Ikhwan yang disusun oleh Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan ini bukan Syekh Ahmad Dahlan pendiri dari Muhammadiyah, bukan, tapi Syekh Ahmad Dahlan dari Semarang. Beliau ini sesungguhnya adalah ulama yang terkenal. Beliau masih saudara kandung dengan Syekh Mahfud Termas, salah satu ulama yang sangat masyhur pada abad 19 dari Mekah Al-Mukarramah, sebenarnya keturunan Pacitan. Jadi mereka adalah masih saudara kandung, saudara kandung dari
Syekh Mahfud Termas ini. Nah, Syekh Ahmad Dahlan ini menjadi santri dari Kiai kenamaan, menjadi guru dari Raden Ajeng Kartini. Jadi dia ini menjadi murid dari guru terkenal namanya Kiai Haji Soleh Darat. Nah, Kiai Haji Soleh Darat ini melihat kecerdasan dan kehebatan dari muridnya Syekh Ahmad Dahlan ini, lalu dijadikan menantu, bahasanya begitu, dijadikan menantu. Karena itulah maka beliau tinggalnya di Semarang, dan Syekh Ihsan Jampes pernah mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menyusun kitab namanya Tazkiratul Ikhwan. Nah, kitab Tazkiratul Ikhwan itu berbicara tentang kopi dan rokok, hukum kopi dan rokok. Karena itulah maka Syekh Ihsan sebagai muridnya mensyarahi kitab yang dibuat atau yang disusun oleh gurunya itu menjadi kitab namanya Irsyadul Ikhwan. Jadi kitab Irsyadul Ikhwan ini sebenarnya bisa digolongkan sebagai kitab fikih. Kenapa kok bisa digolongkan sebagai kitab fikih? Iya, karena fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Jadi dia membahas hukum-hukum manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu dibahas dalam kajian ilmu fikih. Namun perbedaannya adalah kitab ini tidak menjelaskan tentang hukum fikih secara lengkap dalam kitab-kitab fikih sebagaimana biasanya, mulai diawali dari masalah air atau babut toharoh, lalu kemudian babul lainski dan lain sebagainya. Tidak, tapi ini hanya fokus kepada satu bidang atau pada dua bidang, yaitu hukum fikih tentang rokok dan kopi. Saya bisa menyebutnya, kalau tafsir itu ada namanya tafsir maudhu'i, barangkali ini adalah fikih maudhu'i itu. Fikih waqi'i ya, itu fikih kejadian-kejadian kontemporer, bahasanya begitu. Jadi kitab ini bisa digolongkan sebagai kitab fikih lah. Jadi Syekh Ihsan tadi itu karena lingkungan di Kediri itu adalah lingkungan di mana banyak orang merokok, dan juga mulai muncul pabrik-pabrik lokal yang masih dalam skala terbatas. Rokok muncul, kemudian tradisi pesantren yang biasa untuk mengaji kitab besar-besar, mereka membutuhkan waktu yang panjang, para kiai itu betah untuk mengaji dan menulis kitab, maka biasanya berbarengan dengan ada kopi dan juga ada rokok di sampingnya. Lagi-lagi harus kita pahami, wahai sahabatku, bukan dalam arti terus rokok itu menyebabkan dia rajin, tidak. Itu hanya sebagai pendamping saja dalam mempelajari kitab-kitab itu, supaya tubuhnya fresh, semangat, dan tidak kantuk datang. Kantuknya supaya tidak datang. Nah, karena itulah maka saya ingin mengatakan bahwa dalam kitab ini ada 4 pembahasan. Ada 4 pembahasan. Bab yang pertama menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan kopi dan rokok. Kemudian bab kedua menjelaskan tentang ulama-ulama yang mengharamkan rokok dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tentang ulama yang menghalalkan rokok dan bantahan-bantahan bagi orang yang mengharamkannya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan hukum fikih yang bersentuhan atau berhubungan dengan rokok dalam masalah-masalah fikih. Nah, tetapi sebelum saya menguraikan tentang siapa ulama yang mengharamkan dan siapa yang menghalalkan, Syekh Ihsan di sini membahas tentang rokok. Tapi nanti penjelasannya akan saya tambah, bahwa ada yang tidak ada di sini juga, bahwa sejarah rokok itu harus kita pahami dalam referensi-referensi yang saya baca, bahwa rokok itu berawal dari penemuan benua Amerika. Jadi ketika Columbus itu pada tahun 1492 menemukan benua Amerika, tradisi orang-orang Indian, suku asli dari Amerika, di mana orang Indian suku asli Amerika itu mengeringkan daun tembakau itu di tempat-tempat yang khusus, lalu kemudian daun tembakau itu ada yang dikunyah, ada yang dihisap, ada yang dibakar kayak dilinting, itulah kemudian dihisap dan lain sebagainya. Ternyata implikasinya adalah kalau dia menghisap tembakau itu atau mengunyah tembakau itu, ada sesuatu sensasi dalam tubuhnya, yaitu rasa tenang, capek jadi hilang, kemudian ada rasa kebahagiaan, ada rasa kesenangan dan lain sebagainya. Dan itulah ketika
Columbus itu menemukan benua Amerika tahun 1492, dia melihat tradisi yang dilakukan oleh orang-orang suku asli Amerika ini. Nah, mulai saat itulah ketika orang-orang Spanyol itu tahu terhadap apa yang dilakukan oleh Indian itu, dia mengekspor tembakau itu ke daerah Eropa, diekspor. Ketika diekspor itulah mulai menyebar tembakau-tembakau yang ada di Amerika itu ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Di Indonesia misalnya kita pada tahun 1600-an itu tembakau mulai dikenalkan. Padahal pada awal kalinya orang Indonesia itu tidak menggunakan tembakau. Diceritakan bahwa orang Indonesia itu kalau dia untuk mempertahankan giginya supaya bagus, orang dulu sering menyebut dengan susur atau nginang. Nginang itu berarti dia menggunakan beberapa campuran, diantaranya adalah dengan buah pinang, kemudian dicampur dengan suruh, kemudian dicampur dengan kapur yang terbuat dari kulit tiram. Gambir belum ada pada awal kalinya, tapi gambir itu diperkenalkan kira-kira tahun 1600-an mulai ada campuran gambir. Jadi orang Jawa sudah terbiasa untuk menggunakan campuran ini, susur atau nginang itu sudah biasa. Cuman memang belum ada gambir. Tapi lama-kelamaan ketika penjajah datang ke Indonesia, dia membawa dan memperkenalkan gambir dan juga memperkenalkan daun tembakau itu. Nah, jadi daun tembakau itu bisa diperkirakan bukan menjadi sesuatu yang khas dari masyarakat Indonesia, karena buktinya adalah kata-kata tembakau itu bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kemudian dalam masalah rokok kita tidak bisa melupakan tradisi masyarakat Kudus itu. Masyarakat Kudus diceritakan sudah terbiasa untuk menggunakan cengkeh ini sebagai bahan pengobatan. Nah, orang-orang Kudus diceritakan dia membuat minyak dari cengkeh itu untuk mengobati penyakit yang ada di tubuhnya. Kalau misalnya sakit-sakit diolesi dengan minyak cengkeh. Ketika ada pegal-pegal, linu-linu dan lain sebagainya, diobati dengan atau diolesi dengan minyak cengkeh ini. Dan diceritakan, yang cerita ini perlu ditelusuri sejarahnya, ada yang namanya Haji Jamhari. Haji Jamhari ini dia membuat cara lain untuk mengobati penyakit pada dirinya. Caranya adalah dia dengan cara menumbuk halus cengkeh itu, lalu kemudian dicampur dengan tembakau dan dilinting dengan kulit jagung. Orang menyebutnya dengan klobot. Kemudian dihisap. Ketika dihisap itu tubuhnya menjadi segar, penyakit di dadanya menjadi hilang. Lalu apa yang dilakukan oleh Haji Jamhari ini dikenal oleh banyak orang, sehingga banyak orang pesanan datang. Ketika pesanan datang, dia pun membuat ramuan obat ini yang tumbukan dari cengkeh, kemudian dicampur dengan tembakau dan juga dilinting dengan daun jagung, itu dikenal dengan nama klobot, rokok klobot namanya. Nah, ketika rokok klobot ini mulai menyebar kemana-mana, lalu orang ada sensasi ketika dihisap itu, ceritanya itu muncul kretek-kretek karena terbakar, kretek-kretek terbakar. Karena terbakar itulah lalu bunyi kretek-kretek, lalu dikenal sebagai rokok kretek. Kenapa kok rokok kretek? Karena kalau dibakar itu bunyi kretek-kretek. Wahai sahabatku, sebenarnya istilah rokok sendiri itu bukan bahasa Indonesia. Diceritakan bahwa orang Belanda itu kalau dia menghisap tadi tembakau tadi itu, yang barangkali dicampur dengan cengkeh juga, itu dia menggunakan pipa. Jadi orang-orang Eropa memang senang menggunakan pipa. Dan pipa itu dihisap, jadi tidak langsung dari benda yang dirokok itu, tidak, tapi melalui pipa. Dan pipa itu disebut dengan orang Belanda menyebutnya roken. Ini saya mohon maaf kalau salah bahasa Belandanya, roken. Nah, karena itulah maka orang-orang Jawa mendengar itu, tapi dengan bahasa yang diselewengkan menjadi rokok. Roken jadi rokok. Jadi rokok sendiri sebenarnya artinya adalah pipa. Jadi arti rokok adalah pipa. Nah,
Setelah itu maka perkembangan selanjutnya tentu dengan modifikasi yang awalnya obat itu menjadi ajang yang sifatnya adalah kapitalisme. Sampai sekarang kapitalisme rokok itu luar biasa besar. Industri rokok justru menjadi sebuah industri yang menjanjikan di Indonesia, walaupun banyak negara yang mulai tidak memperbolehkan, bahkan iklan rokok pun mulai dibatasi. Itu menunjukkan bahwa bagaimana rokok itu mempengaruhi terhadap kesehatan yang luar biasa. Oke, baik. Jadi kitab ini membahas tentang 4 hal. Yang pertama membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan rokok. Kemudian yang kedua, ulama yang mengharamkan rokok. Kemudian yang ketiga adalah ulama yang menghalalkan rokok, serta bantahan-bantahan terhadap orang yang mengatakan haram rokok, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum fikih yang berhubungan dengan rokok. Kita akan membahasnya nanti selanjutnya pada video saya berikutnya. Siapakah ulama yang mengharamkan rokok dan apa argumentasinya? Kalau nanti cukup, kita lanjutkan kepada siapakah ulama yang menghalalkan rokok dan bantahan-bantahan kepada orang yang mengharamkannya, serta hukum-hukum fikih. Tentu ini secara bertahap supaya video ini tidak terlalu lama. Semoga sahabatku masih setia untuk menonton video saya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.